Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mencintaiku, Rasulullah mengatakan, maka orang itu akan berkumpul denganku di surga. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan syafaat Rasulullah untuk kita mengenali ahlul bait Rasulullah, untuk kita mengenali agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kenapa dikatakan kita ini hidup akan menemui mati? Kenapa dikatakan kita ini bernafas? Karena Allah yang memberikan kita untuk bernafas. Yang pertama, al-fakir hormati daripada hadir majlis Lailatul Khamis setelah Ramadan. Mata Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah satafiahkan badan. Dan kepada Habibana al-Habib Husain bin Tahir al-Haddad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusannya, Allah satafiahkan badan. Dan kepada Ustaz Ahmad dan kepada asatidz yang lain dan antum-antum semua hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang banyak, dipanjangkan umur, diberi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib atau Habaib. Jadi kita ini di dunia Allah jadikan makhluk-makhluknya. Di Al-Quran Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah yang menjadikan itu langit dan bumi. Di dunia ini Allah mengutus utusan-utusan Nabi dan Rasul sebagai ikutan, Rasul sebagai ikutan umat. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, yang dikatakan umat Nabi Allah Adam anak keturunannya, anak Nabi Allah Adam sendiri alaihi salam. Terus Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, kaza wa kaza, 25 rasul itu. Kita kejatahan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Rasul ada di sana segolongan gaum atau kita sebut habaib. Habaib, Habib begitu. Mereka itu dikatakan anak keturunan Hasan Sumal Husain. Sayyidina Hasan punya anak keturunan dari laki-laki. Sayyidina Husain punya anak keturunan dari laki-laki. Ibn abahnya terus sampai Sayyidina Hasan. Ibn abahnya sampai Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Dikatakan mereka itu daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Hasan punya anak laki-laki. Sayyidina Husain punya anak laki-laki, terus berketurunan sampai sekarang. Dikatakan Nabi ahlul bait tiga safinah Nuh. Hasan, Husain, Fatimah, Sayyidina Ali mantunya itu seperti bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dikatakan siapa enggak naik ke kapal itu akan bagaimana cerita Nabi Allah Nuh? Ya. Nabi Allah Nuh ketika itu bagaimana kan? Dihantam banjir bandang. Yang enggak menaiki kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus dikatakan kenapa Habib dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra
andai kata Rasulullah, Sayyid Abdullah anak Nabi, Sayyid Qasim anak Nabi, Sayyid Ibrahim anak Nabi, berketurunan Nabi lagi. Jadi Nabi lagi. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun la kal basyar. Karena Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Dikatakan Rasulullah Rasul. Nabi Muhammad ini Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ra'a Hisham Abdul Malik, Ra'a Hisham Abdul Malik Ibn Abdul Malik, dikatakan melihat Hisham di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu abad 1 Hijriah, awal Hijriah, tahun 80-an Hijriah, abad ke-1 Hijriah. Ra'a Hisham, melihat Hisham Ibn Abdul Malik, seorang tua hendak mencium Hajar Aswad. Karena di Mekah itu orang muter tawaf. Ketika itu Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Husain, anak Sayyidina Husain, menegur orang yang muter-muterin Ka'bah itu. Orang yang memutari Ka'bah, berhentilah. Ini orang tua ingin mencium Hajar Aswad. Seketika itu berhenti orang mau cium itu Hajar Aswad. Orang tua ini diantar Imam Ali Zainal Abidin untuk mencium Hajar Aswad tersebut. Begitu itu Hisham Ibn Abdul Malik menulis pertama nama Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, anak sepupu Rasulullah, anak paman Nabi sepupu Rasulullah, sudah memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad punya anak Sayyid Muhammad Al-Baqir. Terus kadza wa kadza berketurunan sampai sebagian daripada minal Husain, dari Sayyidina Husain. Ada Al-Haddad, termasuk Habibana Husain bin Tahir Al-Haddad. Begitu. Dan di situ ditulis sama lembaga nasab, namanya Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Kenapa Ar-Rabithah? Kenapa enggak Rabithah? Ada alif lam, atau enggak pakai alif lam langsung ra? Itu nahwu urusannya. Begitu. Itu di sana menulis nasab-nasab habaib, bukan mencari menelusuri Habib, bukan. Berarti orang yang bukan Habib jadi Habib, paham? Begitu. Jadi Ar-Rabithah Alawiyah hanya menulis nama, seperti ketika ditulis Hisham bin Abdul Malik di zaman Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Begitu. Kenapa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang kepada Sayyidina Husain? Anak Husain ini Rasulullah mengatakan, Sayyidina Husain disayang Rasulullah. Sayyidina Husain begitu dekat dengan ashabul Rasul, dengan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, yang memang paman Sayyidina Husain. Sayyidina Utsman menikahi putri Rasulullah, 2 putri Rasulullah dinikah. Begitu. Dan apa dikatakan kata wa kata, banyak di sejarah tarikh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak mengimani sejarah Rasulullah, berarti kita setengah Islamnya, enggak sempurna Islamnya. Apa mubah? Mubah segala hukum ada. Kita enggak butuh mubah, enggak butuh makruh, enggak butuh haram. Yang kita butuhkan halalan thayyiban wa mubarakah. Dikatakan begitu. Terus begitu itu ada mereka mempunyai karamah-karamah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan rajanya walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dikatakan di Baghdad makamnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia anak keturunan Sayyidina Hasan Abdul Qadir bin Musa kadza wa kadza, sampai Sayyidina Hasan Sabit, sampai Sayyidina Hasan Sabit anak Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Begitu apa dikatakan daripada Al-Haddad, anak keturunan Al-Haddad, termasuk Habib Husain bin Tahir Al-Haddad ini. Apa dikatakan siapa Al-Haddad ziarah ke makam Rasulullah, siapa anak keturunan daripada Bani Al-Haddad ziarah ke Rasulullah, Allah menjawab salamnya, Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya langsung. Begitu ini Al-Haddad satu ziarah ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi Muhammad menjawab langsung, dan orang di sekitaran Ka'bah itu mendengar jawaban daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang daripada Bani Al-Haddad ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan lagi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai daripada makam Habib Abdullah Al-Haddad ini sampai ke makam Sayyid Ahmad Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar di Yaman sana, di Hadramut sana, di Zanbal sana.
Itu di sana kalau kita ziarah ke makam Imamul Haddad, dari mulai Imamul Haddad sampai ke makam Habib Abdullah Idrus, dianjurkan untuk jalan seperti pengantin baru pelan-pelan. Karena di situ sampai ke sana kita diampunkan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kekaromahan diantara daripada ahli keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Husain, terus daripada Sayyidina Hasan kakaknya, begitu. Dan apa terus dikatakan Habib ini dari mulai mana dipanggil Habib? Habib itu semua anak keturunan Rasulullah dibilang Habib. Syekh Suyuf Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maulad Dawilah dikatakan itu Habib. Terus Al-Habib yang terkenal masyhur wirid sakran Al-Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar. Jadi enggak cuma di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ramai mengatakan bahwa Habib pertama di zaman Umar, bukan. Sahib wirid sakran Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Habib. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, Habib. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib. Al-Habib Umar bin Alwi Al-Haddad, Habib. Banyak habaib, semua dibilang Habib. Kenapa? Karena itu keterangan daripada sebelumnya, daripada dari keluarga para habaib itu sendiri, begitu. Paham? Itu kenapa dikatakan Habib? Ada satu cerita di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar ini ganteng, tapi nggak bisa ngelihat, buta. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga buta. Apa dikatakan? Karena orang bersahaja melihat wajah Habib Umar, wajahnya sangat ganteng, terus baik orangnya, akhlaknya luar biasa. Habib Umar Sayyid Ratib Al-Attas ini, Al-Luhur Al-Fakir, dan dipanggil Habib karena kasih. Karena yang memanggil dia Habib ini senang sama Habib Umar, sampai Habib Umar dipanggil Habib, kekasihku, begitu. Saking baiknya Habib Umar, begitu. Cuman kalau masyhur dipanggil Habib dari zaman Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf yang dibilang Abul Habaib, bapaknya habaib-habaib, begitu. Abdurrahman bin Muhammad Walad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali Muhammad Faqih Al-Muqaddam punya paman Alwi Amal Faqih, leluhurnya Habib Husain. Alwi Amal Faqih punya abah Ali, punya abah Muhammad Sahib Mirbad. Alwi Amal Faqih punya abah Muhammad Sahib Mirbad. Muhammad Sahib Mirbad punya ayah Ali Khalid Kasam. Ali Khalid Kasam punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad Ba'alawi. Muhammad Ba'alawi punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Ubaidillah. Ubaidillah punya ayah Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ahmad Al-Muhajir Allah punya ayah Isa Arumi. Ayah Isa Arumi punya ayah Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib punya ayah Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya ayah Al-Imam Ja'far Shadiq. Yang mana Sayyid Al-Imam Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Sayyid Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir juga gurunya Imam Syafi'i di riwayat. Bayangkan, ini Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, ini madhab yang ketiga. Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak ngalamin. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, ya. Tapi banyak meriwayatkan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berguru kepada Sayyid Imam Ja'far Shadiq, begitu. Ini riwayat, ya, riwayat itu segandeng sama manakib, dua-duanya sama, ya. Apa syaratnya kalau kita dengar riwayat? Ayatul munafiqu salasa, kata Rasulullah. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada khalaf, wa idza tumina khan. Jadi kalau kita dengar sesuatu, segala sesuatu dari yang benar, bukan yang bohong, dari yang amanah, jangan yang khianah, begitu. Nah, itu diantara keterangan tentang Habib atau habaib. Ya, terus dikatakan Sayyid Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Bagir. Sayyid Al-Imam Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini yang ditulis pertama oleh Hisham ibn Abdul Malik, yang dikatakan dari riwayat Al-Habib Nasabah, Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, Jakarta, ketika beliau di zaman tahun 50-an itu memegang nasab. Ya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.